Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Iftita Sukma dengan NIM L0212111066. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review mengenai kerangka acuan analisis dampak lingkungan pada rencana pembangunan pabrik industri pupuk PT Petrokimia Malang. Baik, adapun beberapa aspek atau poin-poin penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada jenis proyek, yang kedua kegiatan atau aktivitas proyek, yang ketiga komponen lingkungan yang berdampak, dan yang keempat tenaga ahli atau pakar yang berperan dalam menyusun studi AMDAL. Poin pertama yaitu jenis proyek. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketersediaan lahan pemukiman yang terbatas. Keterbatasan tersebut berdampak terhadap penyusutan lahan pertanian sebagai wadah penghasil sumber pangan masyarakat. Untuk menghindari krisis pangan, maka diperlukan suatu inovasi pengendalian lahan terhadap hasil pertanian. Salah satu pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, maka direncanakanlah pembangunan pabrik pupuk PT Petrokimia yang dilaksanakan di Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Karangploso dengan luas tanah yang diperlukan seluas 30 hektar. Rencana kapasitas produksi pabrik pupuk tersebut adalah 200.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian untuk mendukung kebutuhan pupuk di kawasan Kabupaten Malang dan sekitarnya. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, menyebutkan bahwa semua kegiatan petrokimia yang berlokasi di wilayah hulu wajib memiliki dokumen AMDAL. Selanjutnya, PT Petrokimia Malang telah mendapatkan persetujuan penanaman modal oleh Bupati Malang nomor 165587331-212/2016 tanggal 13 Maret 2016. PT Petrokimia Malang juga telah memiliki rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan produksi pupuk di Desa Ngijo dengan surat dari Bupati nomor 17363-170-KPTS-526811-2017 tanggal 20 Februari 2017. Seiring dengan akan dibangunnya industri pembuatan pupuk kimia, PT Petrokimia Malang telah memiliki izin untuk mendirikan pabrik pupuk di Kabupaten Malang yang telah disetujui oleh Bupati berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 173/ILK/312921/2017 seluas 20 hektar. Baik, pada slide ini yaitu saya akan membahas mengenai aktivitas atau kegiatan proyek. Yang pertama yaitu prakonstruksi. Terdapat 3 poin. Yang pertama, survei dan investigasi. Kegiatan survei dan investigasi dilakukan pada lokasi rencana usaha atau kegiatan pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang dan area sekitarnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi rona lingkungan awal sebelum adanya kegiatan proyek. Data-data untuk kondisi rona lingkungan awal tersebut diperoleh melalui pengamatan langsung, diantaranya ialah kondisi flora dan fauna, lalu lintas jalan, jenis kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan pembangunan industri pupuk. Saat ini sudah dibebaskan lahan untuk pembangunan pabrik sebesar dan akses jalan seluas 300.000 meter kubik. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara umum tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap prakonstruksi sampai pada tahap konservasi. Tujuannya adalah agar masyarakat diberikan penjelasan dan diharapkan untuk memberikan tanggapan serta ingin mengetahui keinginan masyarakat dan pemerintah daerah setempat terhadap kegiatan pembangunan pabrik petrokimia Malang. Target sosialisasi adalah masyarakat yang berada di area kegiatan pembangunan pabrik petrokimia yang mencakup Kecamatan Karangploso serta 8 desa yaitu Desa Girimojoyo, Desa Ngijo, Desa Kepuharjo, Desa Bocek, Desa Ngenep, Desa Donowari, Desa Tawangarenggo, Desa Ampel Dento, dan Desa Tegal Gondo. Yang ketiga yaitu pembebasan lahan. Lokasi pembebasan lahan
direncanakan di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Rencana kegiatan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang seluas 300.000 meter persegi dengan izin lokasi pembebasan lahan untuk rencana pembangunan industri dan akses jalan sebesar 194.049,6 meter persegi. Selanjutnya konstruksi terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, rekrutmen tenaga kerja. Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat proses pembangunan konstruksi pabrik, industri pupuk, dan sarana pendukung lainnya. Perekrutan tenaga kerja diutamakan bagi masyarakat sekitar area proyek agar masyarakat ikut ambil andil dan merasakan manfaat dari pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang. Rencana jumlah tenaga kerja yang akan direkrut untuk kegiatan konstruksi berjumlah 50 orang dan tenaga kerja terampil dan 300 orang untuk tenaga biasa. Pada poin selanjutnya yaitu aktivitas base camp. Base camp berfungsi sebagai tempat kerja atau sarana pendukung kegiatan proyek untuk keperluan rapat-rapat koordinasi, perencanaan proyek, dan istirahat. Selain untuk kegunaan di atas, base camp juga berfungsi untuk tempat beristirahat bagi pekerja proyek yang menjaga dan mengawasi kegiatan proyek atau yang bertempat tinggal jauh dari daerah pembangunan. Yang ketiga yaitu mobilitas tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Dalam kegiatan pembangunan pabrik pupuk PT Petrokimia Malang, tahap konstruksi memerlukan sejumlah alat berat dalam melakukan kegiatannya. Jumlah banyak alat berat dalam 3 bulan yaitu sekitar 56 unit kendaraan. Alat berat truk diperkirakan melakukan mobilitas dengan membawa material sebanyak 3 hingga 4 rit per hari. Dengan banyaknya aktivitas mobilisasi, kondisi permukaan jalan yang rusak sepanjang 10.000 km. Yang keempat yaitu persiapan lahan pada tapak proyek. Kegiatan penyiapan lahan merupakan pembersihan lahan dengan pemangkasan, penggalian, pengukuran, dan pengangkutan tanah dan tanaman yang menutupi sehingga lahan tersebut dapat dibangun pabrik. Persiapan yang dilakukan untuk kegiatan pembangunan pabrik meliputi pemangkasan semak dan pohon, pemerataan lahan, penentuan titik pembangunan, penyediaan alat, serta pembangunan base camp. Kelima yaitu pembangunan fisik gedung, jalan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan fisik gedung itu meliputi gedung utama pabrik, gudang, gedung atau kantor utama, rumah pompa, water reservoir, parking house, kantin, finish mill atau grinding house, klinik, dan rumah genset, serta beberapa gedung penunjang lainnya. Pada tahap operasi, terdapat 5 poin penting. Yang pertama, rekrutmen tenaga kerja. Tenaga kerja untuk proses operasional diperkirakan akan membutuhkan pekerja sebanyak 446 orang. Tahapan rekrutmen tenaga kerja ini yaitu tahap operasi dapat dilihat mengenai SOP tenaga kerja pabrik tahap operasi. Rekrutmen tenaga kerja dilakukan untuk mengisi posisi yang diperlukan mulai bagian administrasi perkantoran, produksi, dan pemasaran. Yang kedua, kegiatan produksi industri pupuk. Kegiatan produksi industri pupuk meliputi beberapa tahapan proses produksi yang telah dijelaskan tahapannya. Kapasitas produksi yang diharapkan dari pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang adalah sebesar 200.000 ton pupuk per tahun. Waktu kegiatan operasional produksi pupuk selama 24 jam kerja dengan pembagian tenaga kerja dalam 3 shift. Jenis bahan baku utama untuk keperluan produksi pupuk PT Petrokimia Malang adalah asam fosfat, asam sulfat, amoniak, KCl, urea, dan ZA. Yang ketiga, pembangkit energi listrik. Proses produksi akan membutuhkan kontinuitas dari ketersediaan listrik. Jika energi terpasok secara terus-menerus, maka proses akan lebih efektif dan efisien.
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, maka PT Petrosida Malang akan memiliki emergency generator untuk menjaga kontinuitas proses produksi yang stabil bila terjadi pemadaman. Yang keempat yaitu kegiatan pengelolaan limbah padat, cair, dan gas. Limbah yang dihasilkan industri adalah limbah padat, cair, dan gas yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan transportasi. Pada kegiatan transportasi dilakukan pengangkutan bahan baku di dalam pabrik, hasil produksi, dan transportasi karyawan. Yang kedua, limbah bahan berbahaya dan beracun. Penanganan limbah B3 dilakukan dengan melakukan packing dalam botol, kaleng, drum, dan kemasan lain untuk mencegah tercecernya pemakaian oli pada generator listrik dan melakukan pembuatan nerca limbah B3. Yang ketiga yaitu limbah domestik. Limbah domestik ini berasal dari kegiatan kompleks masyarakat dan perkantoran yang merupakan limbah dari kegiatan sehari-hari, berupa sanitasi, MCK, pembersihan kendaraan, kegiatan dapur, dan kegiatan administrasi perkantoran. Selanjutnya, fasilitas pelayanan umum. PT Petrokimia Malang merencanakan pembangunan sarana prasarana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sarana prasarana umum yang disediakan oleh Pemrakasa adalah masjid, lahan terbuka hijau, dan taman. Beberapa penyediaan fasilitas umum tersebut digunakan secara bersama oleh tenaga kerja dan masyarakat sekitar. Selanjutnya pada slide ini yaitu tahap terakhir yaitu pasca operasi. Nah, pasca operasi ini terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama sosialisasi. Sosialisasi merupakan tahapan yang perlu dilakukan antara pemrakarsa dengan masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya penghentian kegiatan operasi sehingga pihak pemrakarsa dapat berdiskusi langsung dengan masyarakat terkait penentuan penggunaan lahan pasca operasi. Yang kedua, pelepasan tenaga kerja. Setelah selesainya kegiatan operasi, maka telah selesai pula tugas dari pekerja pabrik, sehingga dilakukan pelepasan tenaga kerja oleh perusahaan. Tenaga kerja yang dilepas oleh perusahaan diperkirakan mencapai 500 orang. Yang ketiga yaitu alih fungsi lahan. Lahan bekas operasi pabrik diharapkan dapat digunakan seperti sedia kala sebelum proses prakonstruksi hingga operasi berlangsung, sehingga masyarakat di sekitar pabrik dapat menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Sebelum PT Petrokimia Malang berdiri, lahan pabrik merupakan lahan yang digunakan untuk pertanian dan tegalan. Yang keempat yaitu pemanfaatan bangunan industri. Bangunan industri dimanfaatkan setelah proses produksi pabrik berhenti. Dalam rangka memperlancar aktivitas kehidupan masyarakat, pemanfaatan bangunan industri diserahkan kepada masyarakat yang dapat digunakan sebagai area kegiatan religi, kegiatan kemasyarakatan, maupun kegiatan pendidikan non-formal. Yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik. Pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik dengan jumlah penduduk sebesar 10.825 jiwa meliputi kegiatan yang pertama yaitu pemberian informasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tentang upaya peningkatan dan perlindungan kualitas lahan bekas industri pabrik pupuk. Yang kedua, pengarahan terhadap pemanfaatan lahan area bekas industri pabrik pupuk. Dan yang ketiga yaitu pembekalan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan lahan yang tercemar akibat industri. Pada slide selanjutnya yaitu komponen lingkungan yang berdampak. Nah, terbagi lagi menjadi beberapa tahap yaitu prakonstruksi, konstruksi, tahap operasi, dan pasca operasi. Nah, yang pertama prakonstruksi terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat diperkirakan terjadi di sekitar lokasi pembangunan agroindustri pupuk. Keresahan yang dilakukan masyarakat meliputi keresahan karena adanya pengukuran lahan, pembebasan lahan survei, dan investigasi serta kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan sebelum adanya pembangunan. Yang kedua, persepsi dan sikap masyarakat. Sosialisasi dan publikasi tentang pembangunan agroindustri pupuk dilakukan dengan mendirikan papan pengumuman pada tapak proyek, kantor daerah setempat serta pengumuman di
surat kabar setempat. Namun, komponen lingkungan, perubahan, persepsi, dan sikap masyarakat yang ditimbulkan dari proses publikasi tergolong penting dan menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan seluas 30 hektar dari sawah dan tegalan menjadi lahan pabrik pupuk dan akses jalan akibat kegiatan pengadaan tanah dapat mengancam keutuhan ekosistem. Selain itu, hal ini dapat mengurangi daerah resapan air. Dampak tersebut menjadi kekhawatiran masyarakat. Beban kerusakan komponen lingkungan tersebut juga cukup tinggi, serta mengancam hasil pendapatan masyarakat yang semula berasal dari hasil pertanian. Selanjutnya yaitu pengurangan produksi pertanian. Pengurangan produksi pertanian akibat kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan dari lahan seluas 30 hektar yang didominasi oleh sawah dan tegalan akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat sekitar wilayah proyek. Pengurangan produksi pertanian ini akan menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat karena telah kehilangan lapangan pekerjaannya sebagai petani. Dan yang terakhir yaitu perubahan flora dan fauna endemik. Perubahan flora dan fauna ini disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan lahan yang semula merupakan lahan pertanian menjadi lahan pabrik agroindustri. Fauna seperti ular, tikus, dan burung akan mulai hilang sebab habitatnya akan terganti. Begitu pula dengan flora yang ada seperti tanaman padi. Sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap rantai makanan di sawah. Selanjutnya, dampak penting yang akan terjadi pada tahap konstruksi. Yang pertama, penurunan tingkat pengangguran. Kegiatan pembangunan fisik pada tahap konstruksi membuka peluang yang cukup besar terhadap adanya rekrutmen tenaga kerja. Pembangunan fisik gedung, jalan, serta sarana dan prasarana yang berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran. Dampak penurunan tingkat pengangguran tentunya menjadi dampak yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya di masyarakat tapak proyek. Nah, yang kedua, keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat dalam kegiatan mobilisasi tenaga kerja, bahan dan peralatan, dan kegiatan pembangunan fisik gedung, jalan, serta sarana dan prasarana dapat terjadi apabila adanya perubahan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi proyek saat konstruksi pembangunan dilaksanakan, sehingga termasuk dalam dampak penting hipotetik dan dikaji dalam AMDAL. Yang ketiga, kenyamanan lingkungan. Kenyamanan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak dari aktivitas base camp karena adanya perubahan kondisi lingkungan yang diperkirakan tidak sesuai dengan tata letak lokasi dibangunnya base camp. Penggunaan lahan yang semula sebagai peruntukan sawah dan tegalan akan sangat berbeda apabila diletakkan base camp tenaga kerja. Nah, yang keempat yaitu kadar debu dan peningkatan kebisingan. Peningkatan debu dan kebisingan akibat mobilisasi tenaga kerja, bahan dan peralatan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar proyek tersebut. Penurunan kualitas udara dan kebisingan akan mengganggu tingkat kenyamanan lingkungan. Kualitas udara yang menurun tentunya akan membawa dampak penyakit. Perubahan terhadap kualitas udara harus dikaji secara mendalam antara sebelum adanya pembangunan dan setelah pembangunan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penurunan kualitas udara sebagai dampak adanya pembangunan. Selanjutnya, perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan pada tahap konstruksi akan berdampak pada perubahan ekosistem yang dapat menyebabkan hilangnya beberapa vegetasi lahan yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi tenaga kerja, bahan dan peralatan, serta persiapan lahan pada tapak proyek. Yang selanjutnya yaitu kepadatan lalu lintas. Peningkatan tingkat kepadatan lalu lintas diperkirakan akan terjadi selama konstruksi akibat penambahan jumlah kendaraan yang melintasi jalan di sekitar tapak proyek oleh kegiatan mobilisasi tenaga kerja, bahan, peralatan, dan pembangunan fisik gedung, jalan, serta sarana dan prasarana. Selanjutnya, kegiatan ekonomi lokal. Dampak kegiatan pembangunan fisik gedung, jalan, serta sarana dan prasarana dapat meningkatkan perekonomian lokal masyarakat. Namun, belum ada informasi dari pemrakarsa apakah unit bisnis dikelola oleh pihak industri atau masyarakat. Selain itu, belum adanya alokasi daerah untuk masyarakat serta sekitar mendirikan usaha di sekitar tapak proyek. Artinya bahwa besar harapan masyarakat untuk dapat mendirikan usaha di sekitar proyek
untuk dapat meningkatkan perekonomian lokal. Selanjutnya, erosi. Kegiatan pembangunan fisik gedung, jalan, serta sarana dan prasarana memaksa adanya perubahan penggunaan lahan yang tentunya akan mempengaruhi kemampuan area tersebut dalam menahan laju erosi. Kondisi area pembangunan industri tidak berada pada kondisi kemiringan curam, sehingga perubahan penggunaan lahan tidak menyebabkan perubahan laju erosi yang signifikan. Selanjutnya, penurunan kuantitas dan kualitas air. Penurunan kualitas air cenderung karena adanya pemakaian air secara besar oleh kegiatan pembangunan fisik, gedung, jalan, serta sarana dan prasarana, sampai kegiatan operasional agroindustri. Sedangkan dampak penurunan kualitas air diakibatkan oleh pembangunan limbah pada kegiatan operasional agroindustri pupuk. Yang terakhir yaitu perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Perubahan persepsi dan sikap pada tahap pasca operasi sangat menentukan respon akhir dari kegiatan pembangunan pabrik agroindustri pupuk oleh PT Petrokimia Malang. Pada kegiatan sosialisasi, perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi dampak penting hipotetik karena perubahan persepsi dan sikap masyarakat pada kegiatan sosialisasi menjadi cikal bakal respon masyarakat untuk kegiatan pasca operasi selanjutnya. Tahap operasi. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, penurunan tingkat pengangguran. Kebutuhan pegawai kerja tetap, ahli atau administrasi, serta tenaga kerja tidak tetap untuk kegiatan operasional industri pupuk akan diupayakan mampu untuk mengurangi tingkat pengangguran di sekitar lokasi proyek yang mencapai 1.000 orang atau 4.970 pencari kerja di Kabupaten Malang. Yang kedua, peningkatan kegiatan ekonomi. Keberadaan industri pupuk di sekitar lokasi usaha tersebut maka dapat memunculkan keinginan warga sekitar untuk memanfaatkan kesempatan dengan mencoba berbagai usaha yang baru seperti warung, toko, dan usaha lainnya, khususnya pada kegiatan rekrutmen tenaga kerja dan operasional industri. Yang ketiga, peningkatan debu dan kebisingan. Penurunan kualitas udara serta pembangunan hingga akhirnya industri pupuk dan dapat beroperasi sangatlah penting karena hal tersebut sangat mempengaruhi pada kehidupan masyarakat dan menjaga kualitas hidup masyarakat tetap baik walaupun pengoperasian industri telah berjalan, sehingga penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh kegiatan produksi pupuk, kegiatan transportasi bahan baku, pembangkit genset tergolong dalam dampak penting hipotetik yang nanti akan dibahas dalam dokumen AMDAL. Selanjutnya, perubahan kuantitas atau kualitas air. Yang mempengaruhi kualitas air adalah kegiatan transportasi bahan baku serta kegiatan produksi pupuk. Namun, perbedaannya yang tergolong dalam dampak penting hipotetik adalah yang berasal dari kegiatan operasional tambang dan operasional industri pupuk, sehingga dampak ini akan dikaji dalam dokumen AMDAL. Selanjutnya, penurunan kesehatan masyarakat. Peningkatan kadar debu, peningkatan kebisingan, dan penurunan kualitas akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat sekitar secara keseluruhan. Pada akhirnya, akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat di sekitar lokasi proyek, khususnya karena kegiatan operasional industri pupuk. Dengan minimnya fasilitas kesehatan masyarakat dengan jumlah fasilitas kesehatan di Karangploso 27 unit, ditambah tingginya angka penderita infeksi akut saluran pernafasan yaitu 12% untuk Kecamatan Karangploso, sehingga menyebabkan komponen lingkungan ini tergolong dampak penting hipotetik yang akan dibahas lebih lanjut pada dokumen AMDAL. Selanjutnya, penurunan flora pada kegiatan produksi pupuk tentu akan menimbulkan limbah baik cair, padat maupun gas. Limbah yang dihasilkan apabila tidak terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan pencemar tanah, air, dan udara. Dampak pencemaran tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan flora mengingat tumbuhan membutuhkan unsur hara dan dari tanah, air tanah, dan zat di udara. Selanjutnya, perubahan tutupan lahan. Pada kegiatan pengolahan limbah yang dihasilkan oleh operasional industri pupuk akan mempengaruhi perubahan tutupan lahan yang berupa alih fungsi lahan. Tutupan lahan merupakan kondisi kenampakan biofisik permukaan baik yang diamati. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk sawah atau tegalan akan dijadikan lahan tempat pengolahan limbah.
Selanjutnya, keresahan masyarakat kegiatan pengolahan limbah padat, cair, dan gas dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Dampak keresahan masyarakat pada kegiatan tersebut merupakan dampak penting hipotetik dan akan dibahas dalam dokumen andal, dikarenakan diperkirakan keresahan masyarakat pada kegiatan tersebut berpotensi untuk meningkat. Selanjutnya, persepsi dan sikap masyarakat. Kegiatan pengolahan limbah cair, padat, dan gas dihasilkan kegiatan industri pupuk akan mempengaruhi perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang. Kegiatan ini dirasa sangat signifikan hingga tergolong dalam dampak penting hipotetik dan dikaji dalam dokumen andal. Yang terakhir yaitu tahap pasca operasi. Ada 2 poin. Yang pertama, keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat setelah kegiatan pasca operasi berasal dari kegiatan sosialisasi dan pelepasan tenaga kerja. Kejelasan pemanfaatan bangunan industri merupakan faktor yang memicu keresahan masyarakat. Pentingnya mitigasi terhadap dampak ini menyebabkan dampak ini menjadi dampak penting hipotetik dan dikaji dalam dokumen andal. Yang kedua, perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Penentuan respon akhir kegiatan pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang sangat ditentukan oleh perubahan persepsi dan sikap masyarakat pada tahap pasca operasi. Kegiatan sosialisasi perubahan persepsi dan sikap masyarakat menjadi dampak penting hipotetik karena pada kegiatan sosialisasi menjadi cikal bakal respon masyarakat untuk kegiatan pasca operasi selanjutnya. Tim penyusun studi AMDAL, dan terdapat beberapa anggota yang ikut andil dalam menyusun studi AMDAL, yaitu yang pertama selaku ketua tim, yang pertama yaitu Dr. Insinyur Helmi Wahyu Saputra MT. Yang kedua, ahli kualitas udara yaitu Insinyur Arvananda Prasetyo Siregar MT. Yang ketiga yaitu ahli tata lingkungan yaitu Trisa Artasitorus ST Magister Engineer. Selanjutnya ahli tata ruang yaitu Rosi Aprilia Evita STM Magister Engineer. Selanjutnya ahli transportasi darat yaitu Wildan Rahman Gozali ST Magister Engineer. Selanjutnya ahli kesehatan masyarakat yaitu Resma Wirajayanti SKM MKM. Selanjutnya ahli biologi yaitu Ahmad Maulida Rizky STMSI. Selanjutnya ahli geologi yaitu Septiana Sabina SSI Magister Engineer. Selanjutnya ahli hidrologi yaitu Kiki Firda Asrini STMSI. Selanjutnya ahli sipil yaitu Adinda Ratih Manunggaling T STMT. Selanjutnya ahli kimia yaitu Ruth Beatrix Bosawer STMT. Selanjutnya ahli sosial ekonomi dan budaya yaitu Revindo Kurniawan MST MM. Selanjutnya asisten tim ahli yaitu Puspita Rizky Yunia STMT. Dan yang terakhir yaitu asisten tim ahli yaitu Diajeng Setianing Pratiwi. Baik, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.